Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dayana, NIM saya 18130049, Prodi PGSD. Di sini saya akan simulasi pembelajaran IPA SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anaknya Ibu Guru? Baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru beri waktu 5 menit ya untuk menyiapkan alat tulisnya. Nah, kalian kan sudah menyiapkan alat tulisnya ya. Kalian sudah pada semangat belum anak-anaknya Ibu Guru? Tentu sudah semangat belajar ya, biar kita lebih semangat lagi. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, ikutin Ibu Guru. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, yes, semangat belajar. Nah, kali ini kita harus lebih semangat ya dalam pembelajaran pagi ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru absen satu persatu ya. Mbak Nisma, oh sudah hadir. Mbak Renta, sudah hadir. Mbak Elisa, sudah hadir. Mbak Ernia, sudah hadir. Mbak Salwa, sudah hadir. Mas Hasan, sudah hadir. Ternyata peserta didiknya Ibu Guru sudah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Guru ada kesepakatan dalam pembelajaran. Dengarkan baik-baik ya. Kesepakatannya itu ada 5. Yang pertama, tidak boleh bicara saat Ibu Guru menjelaskan. Yang kedua, harus fokus dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru. Yang ketiga, tidak boleh tidur saat pembelajaran. Yang keempat, tidak boleh sibuk sendiri dengan temannya. Dan yang terakhir, harus mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh Ibu Guru. Kesepakatan itu harus ditaati saat proses pembelajaran ya, anak-anaknya Ibu Guru. Nah, kalian tentu kemarin sudah belajar apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, betul sekali, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya lagi, yaitu pembelajaran apa? Tentang apa anak-anaknya Ibu Guru? Tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalian tahu nggak perkembangbiakan tumbuhan itu yang seperti apa? Biakan tumbuhan. Nah, coba Mas Hasan, tahu nggak perkembangbiakan tumbuhan itu yang seperti apa? Nah, benar sekali jawabannya Mas Hasan. Perkembangbiakan tumbuhan itu sama saja kita menanam tumbuhan supaya tumbuhan itu bisa tumbuh subur. Oke. Ibu Guru ada nyanyian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalian mau mendengarkan tidak Ibu Guru bernyanyi? Oke, Ibu Guru akan bernyanyi lagu Gubahan dari Potong Bebek Angsa menjadi lagu perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anaknya Ibu Guru harus mendengarkan Ibu Guru sedang bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke, Ibu Guru akan bernyanyi lagu perkembangbiakan tumbuhan. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita pelajari perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan, biji dan tunas, umbi dan spora, mencakup perkembangbiakan buatan. Ayo kita bareng-bareng bernyanyi lagu Gubahan ya, anak-anaknya Ibu Guru. Yuk kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita pelajari perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan, biji dan tunas, umbi dan spora, mencakup perkembangbiakan buatan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bernyanyi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Buat peserta didiknya Ibu Guru harus didengarkan baik-baik ya.
Pertumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, Ibu Guru kan sudah menge-share LKS yang sudah di-share ya. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan Ibu Guru membaca dan kalian juga sudah membaca terlebih dahulu. Lah, dari teks tersebut, kalian tahu nggak apa yang tadi kalian baca itu tentang apa aja? Coba Mas Hasan, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, betul sekali. Terus apa aja? Manfaat tumbuhan untuk kehidupan. Nah, betul sekali. Dari teks yang tadi kita baca ternyata banyak sekali yang bisa kita petik ya. Nah, Ibu Guru mau bertanya, kalian pernah melihat tumbuhan apa aja di lingkungan sekitar? Coba Mbak Sawa melihat tumbuhan apa aja di sekitar? Entah di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Coba Mbak Salwa apa? Oh iya, tumbuhan rambutan, tumbuhan pepaya, tumbuhan pisang. Nah, sekarang Mas Hasan pernah mencoba menanam pohon apa aja? Oh, Mas Hasan pernah menanam bunga. Bunga apa Mas Hasan yang ditanam? Bunga mawar. Oke, baik, bunga mawar. Terus buat Mbak Nisma pernah melihat tanaman yang berasal dari tunas? Berasal dari tunas? Coba Mbak Nisma sebutkan tumbuhan apa aja. Nah, betul sekali. Ternyata Mbak Nisma menyebutkannya benar sekali, yaitu tumbuhan yang berasal dari tunas, yaitu pohon kelapa, pohon mangga. Nah, ternyata pohon kelapa, pohon mangga itu juga terdapat di sekitar kita ya. Nah, selanjutnya ayo kita mengamati. Ya, buat anak-anaknya Ibu Guru, coba buka LKS-nya ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Yuk, kita membaca. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan perkembangbiakan alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembangbiakan dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Membaca tentang contoh-contoh perkembangbiakan ya. Nah, kalian berarti sudah pada tahu pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, Ibu Guru akan memperlihatkan media buat kalian biar kalian lebih paham bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kali ini perkembangbiakan pohon mangga. Yang pertama itu ada buah mangga. Buah mangganya yang sudah dimakan, terus ada biji mangganya. Biji mangganya selanjutnya akan tumbuh akar, dan selanjutnya lagi tumbuh akar dan tunasnya. Dan selanjutnya ada pohon kecil.
Lah, habis itu ada pohon mangga, habis ada pohon mangga terus ada bunga. Ada bunga nanti akan menghasilkan buah mangga. Nah, itu cara perkembangbiakan pohon mangga. Nah, selanjutnya ini cara perkembangbiakan buah tomat. Nah, cara menanamnya itu bisa dengan tomatnya. Tomatnya ini bisa dipotong terlebih dahulu, nanti setelah 12 hari akan tumbuh daunnya. Habis selesai 12 hari nanti akan tumbuh lagi pohonnya. Nah, di 25 hari. Nanti setelah 25 hari biasanya pohon tomat itu akan tumbuh. Nah, kita bisa memetik pohon tomat yang sudah berbuah. Selanjutnya ini gambar tumbuhan ya. Ada tumbuhan apa aja nih yang tadi kita juga lihat di buku LKS-nya. Nah, selanjutnya ini cara menanam buah lemon. Ini ada cara-caranya. Kalian diperhatikan ya biar lebih paham. Nah, selanjutnya ini menanam pohon apel. Caranya seperti ini. Terus ini menanam kacang hijau. Diperhatikan baik-baik ya muridnya Ibu Guru. Nah, selanjutnya ini juga sama cara menanam tomat, bisa dengan irisan-irisan tomat. Nah, ini cara menanam wortel seperti ini, dan ini cara menanam pohon singkong. Nah, ini juga sama tumbuhan-tumbuhan, cara menanam tumbuhan. Nah, cara menanam tumbuhan tersebut kan ada banyak ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menunjukkan bagaimana cara menstek. Caranya seperti ini. Kalau cara menstek itu biasanya batangnya itu dikupas sedikit, lalu dikasih lapisan tanah yang berpupuk. Habis itu nanti pupuknya diikat dengan plastik lalu dibiarkan. Nanti beberapa hari akan tumbuh tunas-tunas atau daun-daun yang akan tumbuh. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu Guru akan memberikan berbagai latihan. Nah, kali ini Ibu Guru meminta peserta didik untuk secara berkelompok ya, untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Nanti Ibu Guru akan kasih tahu soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soalnya itu ada dua. Yang pertama, amatilah gambar yang ada di bawah ini. Nah, soal kedua, amatilah gambar yang ada di bawah ini. Nah, untuk anak-anaknya Ibu Guru harus mengerjakan ya. Ibu Guru beri waktu 5 menit. Soal yang ada di LKS juga bisa dilihat. Ya, sudah habis. Siap, untuk anak-anaknya Ibu Guru sudah pada selesai mengerjakan semuanya? Tentu sudah ya. Nah, sekarang buat Mas Hasan, coba jawab pertanyaan yang nomor 1 dari perkembangbiakan pohon apel. Coba Mas Hasan sebutin bagaimana cara perkembangbiakannya pohon apel seperti apa. Nah, jawabannya Mas Hasan ternyata sudah betul. Nah, urutannya yaitu kita menanam dari biji apelnya terlebih dahulu. Habis itu biji apelnya akan bertumbuh akar. Setelah bertumbuh akar, nanti akan bertumbuh juga daun-daun yang lebat sehingga bertumbuh menjadi pohon. Nah, setelah bertumbuh menjadi pohon, nanti pohon itu terdapat bunga-bunga. Nah, bunga-bunga itu nanti akan menghasilkan buah apel. Nah, buah apel bisa kita nikmati secara
segar ya, langsung bisa dipetik di pohon apelnya. Nah, itu cara perkembangbiakan pohon apel. Nah, selanjutnya Mbak Salwa yang akan menjawab bagaimana perkembangbiakan kacang hijau. Nah, betul sekali jawabannya Mbak Salma itu sudah betul, yaitu pertama adanya biji kacang hijau. Habis itu kita tanam. Nah, biji kacang hijau nanti juga tumbuh akar. Habis tumbuh akar nanti berbunga, bertumbuh daun-daunnya. Nah, lalu tumbuh daun-daun yang sangat lebat. Habis itu pohon kacang hijaunya sudah bertumbuh, ada bunga-bunganya. Setelah ada bunga banyak, nanti tumbuhlah sebuah kacang hijau. Selanjutnya Mbak Elisa menjawab pertanyaan nomor 2. Coba Mbak Elisa jawab pertanyaan nomor 2. Nah, betul sekali urutannya. Mbak Elisa sudah menjawab dengan benar. Urutannya ada apa aja? Berasal dari buah mangga. Habis buah mangga, lalu kan terdapat biji mangga. Habis biji mangga itu ditanam, terus tumbuh akar di dalam tanah. Habis tumbuh akar, nanti juga tumbuh akar dan tunasnya. Nah, itu akar dan tunasnya akan tumbuh. Habis tumbuh, nanti terdapat pohon kecil. Nah, pohon kecil yang terus disirami, yang akan bertumbuh subur menjadi pohon mangga. Nah, pohon mangga nanti terdapat bunga. Nah, bunga itu nanti akan menghasilkan buah mangga. Nah, dari soal yang diberikan Ibu Guru, ternyata kita juga harus bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Kan kita tadi sudah menanam. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab kepada tanamannya. Bertanggung jawabnya yaitu kita harus apa? Harus menyirami tumbuhan tersebut setiap hari supaya tumbuh subur. Yang kedua, kita juga harus melakukan tugas untuk merawat tumbuhan, harus selalu diberi pupuk, harus selalu disirami, harus dipotong daun-daun yang kering. Nah, selanjutnya juga nanti kita ada haknya. Haknya kita itu kita bisa memetik buah yang sudah matang. Nah, dari tanggung jawab tersebut ternyata kita harus wajib dilaksanakan supaya tumbuhan kita bertumbuh subur dan berbuah yang sangat banyak sehingga kita bisa menikmati buah-buah yang sudah kita tanam. Nah, tumbuhan tadi yang sudah dirawat dan disiramkan nanti kan akan berbuah. Nah, berbuah itu kita bisa menikmati hasil buahnya untuk dimakan, untuk diperjualbelikan, untuk diolah menjadi berbagai makanan. Nah, ternyata dari situ kita juga bisa berhitung. Bagaimana cara berhitungnya? Yaitu kita juga dapat menyelesaikannya dengan cara yang sederhana. Nah, sekarang kalian buka LKS halaman 156 ya, dibaca bareng sama Ibu Guru. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh soal penyelesaian berikut ini. Tahap penyelesaian. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Tersisa ada 8 biji kacang merah. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, kejadian di atas ditulis cara matematikanya yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, tersisa ada 6 biji kacang merah. Selanjutnya, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Nah, tahap yang keempat itu ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa.
disebut juga dengan istilah pembagian. Maka, proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung ya. Nah, di LKS di halaman selanjutnya itu terdapat soal. Nah, soal tersebut dikerjakan di rumah ya buat PR. Itu kalian harus mengerjakannya dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, ayo kita baca bareng-bareng ya teks yang ada di LKS. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa yang akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian di bawah ini. Nah, di bawah ini tuh ada bagian-bagian dari biji. Yang pertama itu ada selimut biji. Selimut biji berfungsi untuk melindungi biji. Yang kedua itu ada kotiledoan berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, yang terakhir itu ada embiro. Embiro itu berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Nah, tadi kan kita belajar tentang siklus tumbuhan dengan biji. Nah, kalian tentu sudah paham ya siklus-siklus dari biji-biji yang tadi sudah Ibu jelas. Nah, ternyata pembelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan ya buat kita dan buat anak-anaknya Ibu Guru yang belajar secara online. Nah, coba tadi kita belajar apa aja? Hayo Mbak Elisa, coba sebutkan tadi kita sudah belajar apa aja? Belajar tentang perkembangbiakan. Nah, selanjutnya belajar apa lagi? Cara berhitung. Nah, betul sekali. Cara berhitung dan yang terakhir tadi belajar tentang apa? Daur, siklus, hidup tumbuhan. Nah, tadi kita kan sudah banyak belajar ya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan bareng-bareng pembelajaran yang didapat pada pagi hari ini. Nah, buat anak-anaknya Ibu Guru, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran dengan baik, sudah bisa aktif dalam pembelajaran, sudah bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh Ibu Guru, sudah aktif dalam kegiatan proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya Ibu Guru berterima kasih untuk anak-anaknya Ibu Guru yang sudah menaati kesepakatan yang di awal. Ternyata anak-anaknya Ibu Guru sudah bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, untuk anak-anaknya Ibu Guru, walaupun kita pembelajarannya secara online, kita harus tetap semangat dan harus rajin belajar. Nah, untuk anak-anaknya Ibu Guru, jangan lupa besok kita akan melakukan pembelajaran ya. Nah, besok kalian harus belajar terlebih dahulu supaya besok bisa paham tentang pembelajaran yang akan disampaikan Ibu Guru Nisma di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik dan menaati. Sekian dari Ibu Guru. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anaknya Ibu Guru. Hati-hati dan jaga kesehatan ya.